The Founder merupakan film biografi yang menceritakan perjalanan bisnis McDonald. Film ini digarap oleh John Lee Hancock, menceritakan kisah nyata Ray Kroc yang berhasil membangun bisnis franchise McDonald sampai ke lingkup internasional. Namun kesuksesannya harus dibumbui oleh drama oleh penemu awal McDonald, yaitu Mac dan Dick. Penasaran kisah lengkapnya? Berikut adalah alur ceritanya. Berlatar di tahun 1954, seorang pria bernama Raymond Kroc terlihat tengah menekuni pekerjaannya sebagai sales penjualan mesin susu kocok. Ia yang bekerja untuk perusahaan penjualan Prince Castle harus rela menempuh puluhan kilometer hanya untuk menjajakan mesin susu kocoknya ke banyak restoran cepat saji. Namun tampaknya ini bukanlah pekerjaan yang mudah, karena tidak hanya menenteng sendiri mesin itu kemana-mana, tetapi sejumlah penolakan juga kerap ia jumpai. Hingga kemudian, ia pun mendapatkan kabar mengejutkan dari orang di kantornya. Sebab salah satu restoran cepat saji yang berada di California baru saja memesan mesin susu kocok sebanyak 6 pieces. Merasa tak percaya dengan orderan tersebut, Ray pun berusaha menghubungi sendiri sosok yang memesan mesin susu kocoknya. Betapa senangnya Ray ketika mendapati bahwa ternyata bukan 6 mesin yang mereka butuhkan, melainkan restoran tersebut malah sekarang memesan 8 mesin susu kocok sekaligus yang sontak membuat Ray begitu girang. Tanpa berpikir panjang, pria paruh baya itu pun langsung menyambangi restoran tersebut. Setelah menempuh puluhan mil, tibalah Ray di San Bernardino, California. Tak sulit baginya untuk menemukan salah satu restoran cepat saji yang paling tersohor di sana, yang bernama McDonald. Sesampainya di restoran tersebut, pemandangan tak biasa ditemukan oleh Ray karena ternyata banyak sekali pengunjung di tempat itu dan menariknya mereka rela mengantri dengan tertib seolah benar-benar hal baru yang belum pernah ia jumpai sebelumnya. Merasa penasaran, Ray pun mencoba untuk ikut memesan menu makanan di sana bersama dengan pengunjung lainnya. Kali ini Ray kembali dibuat tercengang karena ternyata McDonald's mampu menyajikan makanan dengan sangat cepat sesuai pesanan yang diinginkan Ray. Ia pun lalu duduk di salah satu kursi panjang dan mulai menyantap makanannya. Dan lagi-lagi, ia pun dibuat kagum dengan rasa yang ada di hamburger miliknya, sama seperti pengunjung lainnya yang begitu menikmati makanan tersebut. Tak lama kemudian, seorang pria besar pun mendekat sembari membersihkan area sekitar McDonald's yang diketahui yang merupakan pemilik dari restoran tersebut yang bernama Mac. Pertemuan mereka pun jelas membuat Ray sangat terkesan. Terlebih Mac juga turut mengundang sales mesin kocok susu itu untuk turut masuk dan melihat-lihat kondisi di dalam restorannya. Pemandangan yang tidak biasa kembali dihadirkan di hadapan Ray. Sejumlah karyawan McDonald's tampak begitu sibuk dengan tugasnya yang tak pernah berhenti. Namun tidak hanya itu saja, keteraturan dan ritme pergerakan para pekerja tampak telah diperhitungkan dengan sangat matang oleh Mac. Dari sini juga diketahui bahwa ternyata McDonald's merupakan usaha bersama yang didirikan oleh dua kakak beradik, yaitu Mac dan Dick. Menariknya, meski restoran cepat saji mereka telah dipadati oleh ramainya pengunjung, namun quality control masih terus diterapkan pada setiap proses pembuatan makanan di sana. Bahkan dua kakak beradik itu sempat berselisih hanya karena tingkat kerenyahan produk kentang gorengnya. Hingga kemudian perdebatan mereka pun terhenti ketika Ray mengundang keduanya untuk makan malam bersama, alih-alih ingin mengetahui lebih jauh tentang perjalanan restoran McDonald's. Dalam acara makan malam itu, Mac dan Dick mulai mengungkapkan perjalanan mereka dari awalnya yang hanya menjadi supir truk di Columbia Pictures, lalu membuka usaha bioskop di lahan mereka sendiri pada tahun 1929. Namun sayangnya usaha tersebut tidak berlangsung lama, dan mereka menyadari bahwa bisnis makanan menjadi pilihan yang tepat, mengingat itu merupakan kebutuhan primer yang pasti akan dibeli oleh siapapun. Kemudian barulah keduanya membuat kedai hotdog dan jus jeruk sendiri di Arcadia. Meski terbilang cukup, namun penjualan di kota dengan jumlah penduduk yang sedikit tidak serta-merta membuat kedai mereka ramai. Hingga pada akhirnya, mereka pun memindahkan kedainya ke San Bernardino dengan mengusung konsep drive-in dengan 27 menu hidangan yang tersedia. Meski di awal sangat ramai pengunjung dan mendapat keuntungan besar, namun hal itu tidak berlangsung lama. Sampai pada akhirnya, kedua bersaudara itu pun memutuskan untuk berfokus pada dua menu saja, yakni hamburger dan kentang goreng. Kegagalan yang mereka lalui tampaknya telah membuat Mac dan Dick semakin kritis dan teliti dalam menjalankan bisnisnya. Tak tanggung-tanggung, konsep dapur ala mereka pun dibuat.
Bahkan keduanya sampai merancang setiap bagian dari dapur sesuai dengan proses produksi hidangan di restorannya. Tidak hanya membuat skemanya saja, mereka bahkan mendatangkan para pekerja untuk langsung melakukan simulasi di tempat tersebut, hingga terciptalah revolusi baru yang mereka sebut speedy system, atau layanan menyajikan makanan dengan sangat cepat. Tak butuh waktu lama, McDonald pun langsung mencuri perhatian banyak pengunjung hingga membuat antrian yang panjang. Mendengar semua cerita itu, Ray mulai memikirkan adanya peluang yang harus ia manfaatkan, hingga tercetuslah ide untuk membuat waralaba pada bisnis McDonald. Namun secara tidak terduga, bisnis waralaba ternyata malah sudah pernah dilakukan oleh Mac dan Dick. Bahkan mereka sempat membuka 5 gerai sekaligus di tempat yang berbeda. Tapi sayangnya semua gerai akhirnya harus ia tutup menyusul sulitnya menerapkan quality control pada semua gerai yang dibuatnya. Mulai dari tempat yang kacau, dapur yang jorok, hingga menu yang tak konsisten menjadi alasannya menutup semua gerai tersebut. Rasa penasaran pun juga sempat terbesit dalam pikiran Ray setelah ia mendapati sebuah foto yang menampilkan salah satu gerai McDonald. Ia pun lalu mengunjungi tempat tersebut dan dibuat takjub oleh konsep lengkungan emas yang diusung Mac pada gerai tersebut. Kini Ray pun semakin bersemangat untuk membuat suatu gebrakan pada bisnis McDonald yang diyakini bisa memberikan keuntungan baginya. Hal itu juga disampaikan oleh Ray pada istrinya dengan penuh harap agar ia bisa mendapat dukungan dari wanita bernama Ethel itu. Namun sayangnya Ethel tidak selalu berpikiran sama dengan Ray. Wanita itu mengaku sudah cukup lelah dengan menuruti semua ambisi Ray yang selama ini selalu saja memikirkan tentang bisnis dan uang. Namun malah lalai menjalankan tugasnya sebagai seorang suami. Seolah tidak peduli dengan perasaan istrinya sendiri, Ray masih terus saja mencari ide agar bisa mengembangkan McDonald, hingga kemudian tercetuslah ide untuk membuat restoran cepat saji itu menjadi layaknya gereja baru bagi para pengunjung. Sehingga nantinya McDonald diharapkan tidak hanya menjadi tempat makan saja, tetapi juga bisa menjadi tempat berkumpul seolah kebutuhan jasmani dan rohani bisa didapatkan oleh semua orang di sana. Meski awalnya sempat bingung dengan ide baru Ray, namun pada akhirnya Mac dan Dick menyetujui rencana waralaba yang akan dilakukannya bersama Ray. Menjalankan kesepakatan bersama Mac dan Dick nampaknya menjadi babak baru bagi Ray dalam menjalankan bisnisnya. Sebab masalah modal menjadi kendala baru yang harus diatasi oleh pria tersebut. Sialnya lagi, sejumlah bank bahkan menolak proposal pengajuan pinjaman yang diinginkan Ray. Hingga pada akhirnya ia pun bisa mendapat dana pinjaman setelah menjadikan sertifikat rumahnya sebagai jaminan. Mirisnya, hal itu ia lakukan tanpa sepengetahuan istrinya sendiri. Di kawasan Illinois, melalui lahan yang disewanya, Ray mulai membangun bisnis waralaba McDonald dengan di bawah pengawasannya sendiri. Mulai dari mengawasi hasil kerja karyawannya hingga membersihkan area sekitar restoran. Dari sini juga Ray mulai mengenal baik Fred Turner, sosok pelayan sekaligus koki yang dinilainya mampu bekerja cukup baik. Alih-alih ingin memperbaiki hubungannya dengan Ethel, Ray lalu mengajak istrinya itu untuk makan malam bersama. Sontak ajakan tersebut langsung direspon dengan baik oleh istrinya itu. Dalam acara makan malam, Ray dan Ethel yang juga makan satu meja bersama kolega lainnya mulai menceritakan tentang bisnis barunya. Hingga kemudian mereka pun tertarik dan setuju untuk membuka waralaba dengan 3 gerai baru sekaligus. Mengetahui hal itu, Dick yang masih trauma dengan kegagalan bisnis waralaba lamanya sempat khawatir pada apa yang dilakukan Ray. Dan benar saja, kekhawatiran Dick tampaknya terbukti. Ray yang selama ini merasa bangga karena bisa membuka gerai baru, malah dihadapkan dengan kenyataan memilukan. Pasalnya gerai McDonald yang dibuka oleh koleganya itu tidak mendapat pengawasan yang ketat sesuai standar yang diusung Mac dan Dick. Mulai dari pelataran yang kotor, dapur yang jorok, hingga menjual hidangan di luar dari menu andalan McDonald. Akhirnya ia pun marah besar dan memutuskan kontrak dengan ketiga gerai tersebut. Kegagalan menjalin bisnis dengan kalangan konglomerat tampaknya telah mengubah pola pikir Ray. Ia pun kini lebih tertarik pada orang-orang dari kalangan menengah ke bawah. Seperti salah satunya adalah Leonard Rosenblatt. Pria penjual Alkitab itu ditawarinya untuk menjalankan salah satu gerai McDonald. Hal itu dilakukan Ray semata karena ia meyakini jika seorang pekerja keras seperti Rosenblatt akan bekerja dengan baik. Dan terbukti,
Gerai yang dikelola oleh pria itu berjalan lancar hanya dengan menerapkan standar dan quality control sesuai arahan Mac dan Dick. Karena hal itu juga, Ray pun mulai bersemangat untuk menarik lebih banyak investor dari kalangan menengah. Dalam waktu singkat, satu demi satu gerai baru McDonald pun bermunculan dan membuat Ray makin sibuk dengan agenda barunya. Karena alasan ini juga, maka ia menaruh kepercayaan pada Fred untuk menjadi asistennya. Fred yang dulunya menjadi pelayan sekaligus koki di gerai milik Ray, kini harus selalu menemani setiap aktivitas kerja pria itu. Dalam rencananya untuk memperluas gerai McDonald hingga Midwest, Ray bertemu dengan calon investor sekaligus juga pemilik salah satu restoran elit yang bernama Rollie Smith. Namun perhatian Ray tampaknya tidak hanya tertuju pada bisnis waralabanya saja, melainkan ia juga terpukau dengan sosok Joan yang merupakan istri dari Rollie. Fokus Ray pada pembukaan banyak gerai baru tampaknya malah membuat luput dari perputaran uang di dalam McDonald itu sendiri. Hal inilah yang tanpa terasa telah membuat bisnisnya kehabisan modal. Karena hal tersebut, Ray lantas menghubungi Mac dan Dick untuk meminta kenaikan profit waralaba dari yang sebelumnya 1,4% menjadi 3,5%. Mendengar pernyataan itu, Mac dan Dick pun dengan tegas menolak permintaan Ray dan tetap ingin mempertahankan besaran profit sesuai penandatanganan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama sebelumnya. Pikiran Ray juga semakin dibuat kacau karena ternyata tagihan bank terus saja menumpuk. Bahkan sejumlah petugas bank sampai berulang kali mendatangi rumah Ray hanya untuk mencarinya. Dari sinilah, akhirnya Ethel mengetahui bahwa selama ini suaminya telah berbohong padanya dan sertifikat rumah mereka kini tengah terancam disita oleh pihak bank. Karena kondisi keuangan waralabanya yang sedang sulit, maka Ray pun mengajukan upaya penangguhan pada pihak bank. Harapannya adalah agar bank memberinya kelonggaran terkait tunggakan hutangnya. Namun, tampaknya obrolan serius antara Ray dan petugas bank telah menarik perhatian salah satu pengunjung di sana. Ia pun lalu menghampiri Ray setelah menyelesaikan urusannya dengan petugas bank tadi. Dalam pertemuan tersebut, pria yang memperkenalkan dirinya sebagai Harry Sonneborn dengan percaya diri menawarkan jasanya sebagai konsultan keuangan. Ia berdalih bahwa tadi tidak sengaja sempat mendengarkan keluhan Ray, karena hal itulah maka dirinya yakin bisa membantu Ray menyelesaikan masalahnya. Mendengar pernyataan Harry, Ray pun lalu mengajak pria itu ke kantornya dan mempersilahkannya untuk melihat buku besar bisnis waralabanya. Tak butuh waktu lama bagi Harry, ia langsung menemukan masalah Ray dengan menyebut bahwa selama ini Ray tidak sedang berbisnis gerai makanan, melainkan sedang berbisnis properti. Harry menuturkan bahwa tanah sewaan yang menjadi lokasi banyak gerai itulah yang selama ini merupakan beban bagi keuangan di bisnis waralaba milik Ray. Karena alasan itu juga, maka uang pun tidak bisa berputar dengan baik. Tak hanya sekedar memberikan penilaiannya, Harry juga turut memberikan saran pada Ray agar bisa memiliki lahan sendiri, sehingga nantinya ia bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan. Dengan menawarkan sistem sewa pada pewaralaba, maka Ray secara tidak langsung sudah bisa mendapatkan uang di awal. Belum lagi dengan keuntungan dari bisnis waralabanya. Selain itu, konsultan keuangan tersebut juga mengungkapkan bahwa kontrol penuh yang dimiliki Ray pada bisnis waralaba McDonald memungkinkannya untuk memutus kontrak dengan para klien kapanpun hanya dengan dalih tidak memenuhi standar perusahaan, termasuk dengan pihak Mac dan Dick. Seolah tercerahkan, Ray lalu memulai langkah barunya dengan merekrut Harry sebagai konsultan keuangannya dan mengubah nama bisnis waralabanya menjadi Franchise Realty Corporation. Sejak saat itulah langkah bisnis Ray berkembang dengan sangat cepat seiring dengan membaiknya kondisi keuangan Ray. Hal ini juga yang membuat gerai McDonald semakin banyak bermunculan. Di sisi lain, langkah yang ditempuh Ray tampaknya telah membuat Mac dan Dick geram. Karena bagaimanapun juga, setiap tindakan yang diambil Ray seharusnya dikonsultasikan lebih dulu dengan mereka. Namun Ray yang tengah memperhitungkan kemungkinan tersebut dengan mudah menyangkalnya. Ia beralasan bahwa Franchise Realty Corporation merupakan usaha di luar dari McDonald. Dan hal itu juga yang membuat Mac dan Dick tidak memiliki hak untuk turut campur dalam bisnis Ray. Tidak hanya sekedar menguasai lahan McDonald saja, Ray juga tampaknya telah lancang dengan mengganti susu kocok dengan susu kemasan instan yang menurutnya bisa disajikan lebih cepat dan pastinya mampu memberikan keuntungan lebih bagi bisnis waralabanya. Sejak saat itu juga hubungan Ray dan Joan menjadi semakin dekat. Keduanya pun kerap saling terhubung melalui telepon tanpa sepengetahuan pasangannya masing-masing.
Hingga pada akhirnya Ray dengan tega menceraikan Ethel. Entah apa yang dipikirkannya, Ray malah tidak memberikan bagian sedikit pun bisnisnya pada Ethel. Bahkan ia lebih memilih mati daripada harus memberikan saham bisnisnya pada mantan istrinya itu. Ia diketahui hanya mau menyerahkan rumah, mobil, dan asuransi saja sebagai akhir hubungannya dengan wanita tersebut. Parahnya lagi, Ray malah merekrut seorang pengacara besar hanya untuk mendepak McDandick dari bisnisnya. Ia bahkan mengubah nama perusahaannya menjadi The McDonald Corporation. Sontak hal itu jelas membuat McDandick meradang. Pertikaian di antara mereka pun terjadi. Namun Ray yang memiliki backingan pengacara hebat tampak sangat percaya diri, terlebih bisnisnya sudah berskala nasional, yang diyakininya akan tetap memenangkan gugatan nantinya. Mendengar pernyataan tersebut, Mac yang menyadari kondisi bisnisnya tengah terancam tiba-tiba saja jatuh pingsan. Di rumah sakit, alih-alih menjenguk Mac, Ray malah memberinya cek kosong dan mengungkapkan bahwa dirinya ingin membeli nama McDonald. Atau dengan kata lain, ia juga akan menendang kedua kakak beradik itu dari bisnisnya. Merasa tak mungkin bisa mengalahkan Ray, McDandick akhirnya meminta ganti senilai $2,7 juta ditambah dengan masing-masing mendapat royalti $1 juta, serta 1% keuntungan dari McDonald setiap tahunnya. Meski awalnya menolak untuk menyetujui permintaan tersebut, namun dengan segala cara akhirnya Ray menyetujui permintaan McDandick, kecuali pada saham 1% yang mereka minta. Ray dengan piciknya hanya menjanjikan akan memberikan royalti tersebut, namun tanpa menulisnya dalam perjanjian di hadapan kuasa hukumnya, atau yang berarti tak akan ada pembagian keuntungan McDonald sama sekali dengan kedua kakak beradik itu. Seperti tak puas setelah menyingkirkan McDandick, Ray juga melarang kedua bersaudara itu menggunakan nama McDonald di kedai mereka, termasuk melarangnya menjual menu makanan yang sama seperti yang ada di McDonald. Parahnya lagi, Ray bahkan membangun gerai McDonald miliknya tepat di seberang kedai milik McDandick. Di akhir film, nampak Ray yang tengah mempersiapkan dirinya untuk menjadi narasumber di suatu acara TV. Ia kini diketahui telah menempati rumah barunya di area elit Beverly Hills, California, bersama dengan Joan yang telah menjadi istrinya. Dikisahkan juga sekretaris Ray yang bernama June telah menjadi salah satu pemilik di McDonald Corporation, sekaligus sebagai wanita pertama yang diizinkan bertransaksi di bursa saham New York. Fred yang menjadi direktur senior dan sukses memperluas bisnis McDonald hingga ke lebih dari 100 negara. Harry yang diangkat sebagai presiden dan CEO McDonald. Meski pada tahun 1967, dirinya mengundurkan diri dari perusahaan tersebut menyusul perselisihannya dengan Ray. Sementara Ray sendiri tutup usia di tahun 1986. Dan Joan sebagai istrinya menyumbangkan sebagian besar harta mereka serta $1,5 miliar untuk sukarelawan pangan dan ratusan juta dolar lainnya untuk NPR atau National Public Radio. Sedangkan McDandick yang mengganti kedainya dengan nama Big M terpaksa gulung tikar setahun setelah gerai McDonald didirikan Ray tepat di seberang kedai milik mereka. Mirisnya lagi, janji royalti 1% hanya sekedar angan-angan saja, karena ternyata Ray tidak pernah sekalipun membagikan keuntungan tersebut yang ditaksir mencapai lebih dari $100 juta per tahun. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita film berjudul The Founder, di mana Ray Kroc yang berhasil membangun McDonald berkembang seperti sekarang. Menjadi sosok yang terbuka pikirannya dalam berbisnis serta kerja keras, dan juga keyakinan bakal merubah segalanya. Memang langkah Ray terhadap McDandick terlihat licik dan kejam. Tapi ya mau cemana lagi ya kan, itulah bisnis. Jika sejarahnya tidak begitu, mungkin kita tidak akan dapat menikmati burger McSpicy yang sangat sedap itu. Terima kasih telah menonton video singkat ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye-bye.